Namaku Rina. Malam-malamku selalu sama sejak Arya lahir. Ia anak tunggalku. Manja, sangat manja. Sejak bayi, ia tidak bisa tidur tanpa aku di sisinya. Awalnya itu wajar, bayi butuh kehangatan ibu. Tapi kebiasaan itu tidak pernah hilang. Saat ia balita, ia akan menangis keras jika aku mencoba meninggalkannya sendirian di kamar. Saat ia SD, ia akan merengek, memohon, bahkan mengancam tidak akan tidur jika aku tidak berbaring di sampingnya. Aku selalu menyerah. Aku lelah berdebat. Aku lelah mendengar tangisannya. Jadi, aku berbaring setiap malam di ranjangnya atau ia merangkak keranjangku. Suamiku, Budi, sering dinas luar kota. Ia tidak pernah benar-benar tahu seberapa parah kebiasaan ini. Ia hanya menganggap Arya anak yang dekat dengan ibunya. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini tidak sehat. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Aku hanya terus melakukannya. Malam demi malam, tahun demi tahun, hingga Arya tumbuh besar. Hingga ia berusia 24 tahun, dan kebiasaan itu yang seharusnya sudah lama mati, justru berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Sesuatu yang gelap, rahasia, dan terus berulang. Aku ingat, pertama kali Arya menolak tidur sendiri. Ia baru berusia 3 tahun. Itu adalah malam biasa. Aku sudah memandikannya, memberinya susu, dan membacakan buku cerita favoritnya tentang kelinci yang mencari bulan. Ia tampak lelah. Aku menggendongnya ke ranjang kecilnya, membaringkannya perlahan, dan menarik selimut sampai dadanya. Aku mencium keningnya, mencium pipinya. "Tidur ya, Nak," bisikku. Ia mengangguk. Matanya sudah setengah terpejam. Aku tersenyum, merasa lega. Akhirnya aku bisa punya waktu untuk diriku sendiri. Aku berbalik, melangkah pelan menuju pintu. Baru 2 langkah, suara itu pecah. Jeritan, bukan tangisan biasa yang bisa ditenangkan dengan pelukan. Ini adalah jeritan yang memilukan, penuh ketakutan, seolah aku meninggalkannya sendirian di hutan gelap. Seluruh tubuhnya bergetar. Ia duduk di ranjang, merentangkan tangan kecilnya ke arahku, wajahnya merah padam. Aku langsung kembali. Aku memeluknya erat. Ia membenamkan wajahnya di bahuku, napasnya tersenggal-senggal. Aku mengusap punggungnya. "Ada apa sayang? Mama di sini." Ia tidak menjawab. Ia hanya terus menangis, memelukku semakin erat. Aku mencoba menurunkannya kembali ke ranjang. Tapi ia menolak, mencengkeram bajuku. Aku mencoba menenangkannya dengan suara lembut. "Shh, sudah, tidak apa-apa." Tapi tangisannya tidak berhenti. Aku putus asa. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya, aku berbaring di sampingnya di ranjang kecilnya yang sempit. Aku memeluknya. Seketika tangisannya mereda. Ia menghela napas panjang, lalu memejamkan mata. Dalam hitungan menit, ia sudah tertidur pulas. Napasnya teratur dan tenang. Aku menatap wajah damainya. Aku merasa lelah, tapi juga lega. Malam itu, aku tidur di ranjang Arya. Ini menjadi pola. Setiap malam, aku mencoba berbagai cara untuk memutus kebiasaan ini. Aku mencoba membacakan cerita sampai ia benar-benar tertidur pulas. Lalu, aku akan menyelinap keluar. Tapi begitu aku sampai di pintu, ia akan terbangun dan jeritan itu akan dimulai lagi. Aku mencoba menyanyikan lagu pengantar tidur berulang kali, berharap ia akan terlalu lelah untuk menangis. Tidak berhasil. Aku mencoba memberinya susu hangat, menghangatkan selimutnya, memastikan kamarnya gelap gulita dan tenang. Semua sia-sia. Satu-satunya yang berhasil adalah kehadiranku. Aku harus berbaring di sampingnya. Hanya itu. Saat ia masuk TK, aku mulai merasa malu. Teman-teman sesama ibu sering berkumpul di taman, membicarakan anak-anak mereka. "Anakku sudah tidur sendiri sejak umur 2 tahun, kata Mira, ibu dari teman sekelas Arya. "Aku bahkan bisa keluar malam dengan suamiku." Aku hanya tersenyum tipis, mengangguk. "Arya,
Ah, dia sesekali saja. Kalau lagi sakit atau mimpi buruk, kataku berbohong. Aku merasa pipiku memanas. Aku tahu itu bohong besar. Itu terjadi setiap malam. Rasa malu itu terus menghantuiku. Tapi rasa malu itu kalah dengan keinginan untuk tidur nyenyak. Aku tidak punya energi untuk bertarung dengannya setiap malam. Aku bekerja paruh waktu. Siang hari aku sudah lelah mengurus rumah dan pekerjaan. Malam hari yang kuinginkan hanyalah istirahat. Jika berbaring di samping Arya adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kedamaian itu, maka aku akan melakukannya. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku hanya ingin tidur. Budi, suamiku, sering melakukan perjalanan bisnis. Ia seorang insinyur dan pekerjaannya sering membawanya keluar kota, kadang berminggu-minggu. Ia jarang di rumah saat Arya tidur. Ketika ia ada, ia akan melihatku masuk ke kamar Arya. Ia hanya tersenyum. Anakmu itu memang leket padamu, Rina. Ia menganggapnya lucu, menganggapnya sebagai tanda kedekatan ibu dan anak. Ia tidak pernah tahu bahwa aku benar-benar tidur di sana sampai pagi. Ia tidak tahu bahwa aku akan menyelinap keluar dari kamar Arya sebelum ia bangun di pagi hari. Lalu berpura-pura baru bangun dari kamarku sendiri. Rahasia ini hanya milikku. Arya tumbuh menjadi anak yang cerdas. Di sekolah, ia selalu mendapat nilai bagus. Ia punya banyak teman. Ia suka bermain sepak bola dan membaca buku petualangan. Di siang hari, ia mandiri. Ia bisa mengurus dirinya sendiri, membuat sarapan sederhana, atau mengerjakan PR tanpa disuruh. Ia tampak seperti anak normal lainnya. Tapi begitu malam tiba, ia kembali menjadi anak kecil yang sama. "Mama, temani," katanya. Tidak ada lagi rengekan atau jeritan seperti saat ia kecil. Hanya permintaan yang tenang dan pasti. Suaranya datar, tapi ada nada di sana yang membuatku tidak bisa menolak. Nada yang seolah berkata, ini sudah seharusnya. Aku mencoba menolak beberapa kali saat ia remaja. "Arya, kamu sudah besar. Kamu harus tidur sendiri. Kamu sudah SMA." Ia hanya akan menatapku dengan mata memelas. Mata hitamnya yang besar akan menatapku tanpa berkedip. Tidak ada air mata, tidak ada kata-kata, hanya tatapan itu. Atau ia akan diam, tidak tidur sama sekali. Aku akan mendengar ia mondar-mandir di kamarnya, membuka buku, menutup buku, menghela nafas. Aku akan berbaring di ranjangku, mencoba mengabaikannya, mencoba tidur. Tapi aku tidak bisa. Aku akan merasa bersalah. Aku akan membayangkan wajah lelahnya esok hari. Akhirnya, aku akan menyerah. Aku akan bangkit dari ranjangku dan berjalan ke kamarnya. Ia akan tersenyum tipis saat aku masuk. Aku akan berbaring di sampingnya dan ia akan langsung tenang. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini membentuk ketergantungan yang aneh. Aku tahu ini tidak sehat untuknya dan untukku. Tapi aku tidak tahu bagaimana memutuskannya. Aku merasa terjebak. Seperti ada rantai tak terlihat yang mengikatku pada kebiasaan ini. Aku tidak punya kekuatan untuk memutuskannya. Aku ingat saat ia SMA, teman-temannya sering menginap di rumah kami untuk belajar kelompok atau bermain game. Malam-malam itu adalah malam yang paling sulit bagiku. Aku akan memastikan ia tidur di kamarnya sendiri. Aku akan memberinya ultimatum. "Arya, teman-temanmu di sini, kamu harus tidur sendiri malam ini." Ia akan mengangguk, tampak mengerti. Aku akan menunggu sampai ia dan teman-temannya tertidur pulas. Aku akan menyelinap ke kamarnya, memeriksa apakah ia benar-benar tidur. Setelah yakin, aku akan kembali ke kamarku sendiri, merasa sedikit lega. Tapi begitu teman-temannya pulang keesokan harinya, ia akan kembali ke kebiasaan lama. Malam itu juga ia akan berdiri di ambang pintu kamarku. "Mama, temani." Aku tidak pernah membicarakannya dengan siapapun. Tidak dengan Budi, tidak dengan Santi, teman dekatku, tidak dengan ibu-ibu lain di sekolah. Ini adalah rahasiaku, rahasia kami. Aku berharap suatu hari ia akan tumbuh dewasa, menemukan pacar, menikah, dan kebiasaan ini akan hilang dengan sendirinya. Aku terus berharap, aku terus berdoa, tapi waktu terus berjalan. Arya tumbuh tinggi, suaranya berubah menjadi lebih berat. Ia mulai berkenten dengan beberapa gadis. Tapi setiap malam,
ia masih memintaku untuk menemaninya tidur. Dan aku setiap malam masih menyerah. Arya masuk kuliah. Ia berusia 18 tahun. Ia sudah dewasa, fisiknya tinggi, bahunya lebar. Ia sudah bukan anak kecil lagi. Tapi kebiasaan tidur bersamaku tidak berubah. Bahkan rasanya semakin intens. Dulu ia kadang merangkak ranjangku jika aku tidak segera datang. Sekarang aku yang harus datang ke kamarnya. Ia akan menungguku di ranjangnya. Kadang sudah berbaring di bawah selimut. Matanya menatap pintu. Aku akan masuk dan ia akan menggeser tubuhnya, memberi ruang di sampingnya. Aku akan berbaring di sampingnya, membelakanginya, menjaga jarak sebisa mungkin. Tapi ranjangnya tidak terlalu besar. Kami selalu bersentuhan. Bahu kami, punggung kami, kaki kami. Sentuhan itu dulu terasa wajar, sentuhan ibu dan anak yang butuh kehangatan. Sekarang aku merasakan kegelisahan. Sentuhan itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang aneh. Aku mulai merasa canggung. Ia sudah menjadi pria dewasa. Tubuhnya kekar. Aku bisa merasakan panas tubuhnya melalui selimut yang memisahkan kami. Panas itu terasa menekan. Aku akan mencoba tidur secepat mungkin, memejamkan mata rapat-rapat, berharap pikiran-pikiran aneh ini hilang. Tapi tidak. Kegelisahan itu tumbuh setiap malam. Aku mulai mempertanyakan diriku. Apakah aku melakukan kesalahan besar selama ini? Apakah ini normal untuk seorang ibu dan anak dewasa? Aku tidak berani bertanya pada siapapun. Ini terlalu memalukan. Aku tidak bisa membayangkan menceritakan ini pada Santi atau Budi. Ini adalah rahasia yang terlalu gelap untuk dibagikan. Aku hanya bisa menyimpannya sendiri, menanggungnya setiap malam. Suatu malam, aku sedang berbaring membelakanginya. Aku merasakan ia bergerak di belakangku. Lalu, lengannya melingkar perlahan di pinggangku. Aku terkejut. Seluruh tubuhku menegang. Aku menahan napas. "Dingin, Ma," bisiknya. Suaranya serak. Dekat sekali di telingaku. Aku diam. Aku tidak bergerak sedikit pun. Ia memelukku erat. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat di leherku, di rambutku. Aku bisa merasakan lengannya melingkar di perutku, menarikku lebih dekat ke tubuhnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa berpikir. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul dadaku. Aku hanya berdiam diri, berpura-pura tidur nyenyak, berharap ia akan melepaskan pelukannya. Ia melepaskan pelukannya beberapa saat kemudian. Aku menghela napas lega yang panjang, tanpa suara. Tapi kejadian itu membuatku semakin gelisah. Aku mulai takut pada malam hari. Aku takut pada apa yang mungkin terjadi. Aku mencoba membuat alasan untuk tidak menemaninya. Mama harus menyelesaikan pekerjaan penting di laptop. Mama tidak enak badan. Kepalaku pusing. Tapi ia akan menunggu. Ia akan duduk di depan pintu kamarku atau berdiri di ambang pintu kamarnya sendiri, menatapku dengan tatapan yang sama, tanpa kata. Ia akan terus menungguku sampai aku menyerah. Aku tidak bisa melihatnya tidak tidur. Aku tidak bisa mendengar ia mondar-mandir di kamarnya, menghela napas panjang, atau memutar musik pelan. Aku merasa bersalah jika tidak menemaninya. Rasa bersalah itu terlalu berat. Jadi, aku tetap datang. Setiap malam, aku mulai memakai piyama yang lebih tebal, lebih longgar, mencoba menutupi diriku sebanyak mungkin. Aku mencoba membuat penghalang fisik antara kami. Aku bahkan pernah meletakkan bantal di antara kami. Tapi itu tidak membantu. Kehadirannya di sampingku, di ranjang yang sama, tetap terasa aneh. Udara di antara kami terasa tebal, penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kuungkapkan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara ia menatapku saat aku masuk kamar.
bukan lagi tatapan polos orang anak. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Cara ia tersenyum tipis saat aku berbaring di sampingnya. Senyum itu bukan senyum lega seorang anak yang akhirnya bisa tidur. Itu senyum yang aneh. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa kubaca. Sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya kebiasaan lama yang tidak bisa ia lepaskan. Bahwa ia hanya butuh kenyamanan seorang ibu, seperti yang dikatakan Budi. Tapi di dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Udara di antara kami terasa lebih tebal, lebih bermuatan. Aku hanya tidak tahu apa itu. Dan aku takut untuk mengetahuinya. Aku takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku takut pada diriku sendiri. Malam itu, Arya berusia 24 tahun. Ia baru saja menyelesaikan kuliahnya. Ia sedang mencari pekerjaan. Aku merasa lega. Ada harapan tipis di hatiku. Aku berpikir, mungkin ini saatnya. Mungkin ia akan mulai mandiri sepenuhnya. Menemukan dunianya sendiri, dan kebiasaan aneh ini akan berakhir. Tapi tidak. Ia masih memintaku menemaninya tidur. Ma, temani. Suaranya terdengar lebih dalam, lebih dewasa, lebih berat. Aku tidak bisa menolak. Aku masuk ke kamarnya seperti biasa. Ia sudah berbaring di ranjang, di bawah selimut tipis. Aku berbaring di sampingnya, membelakanginya, menjaga jarak. Udara terasa panas malam itu. AC di kamarnya tidak terlalu dingin. Aku tidak bisa tidur. Pikiranku berkeliaran. Aku merasakan ia bergerak di belakangku. Gerakannya pelan, hati-hati. Aku menahan napas. Lalu, tangannya menyentuh pinggangku. Sentuhan itu bukan sentuhan tidak sengaja. Itu sentuhan yang disengaja. Aku hanya diam, memejamkan mata rapat-rapat, berpura-pura tidur, berharap ini hanya mimpi buruk, berharap ia akan berhenti. Tapi tangannya bergerak lagi, membelai pinggangku, lalu naik ke perutku. Aku merasakan jarinya menyentuh kulitku. Lalu, ia membalikkan tubuhku. Aku tidak melawan. Aku tidak bisa melawan. Aku menatap matanya dalam kegelapan. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu jalan yang masuk melalui jendela. Ada sesuatu di sana yang belum pernah kulihat sebelumnya. Keinginan yang membakar, yang tidak bisa disembunyikan. Malam itu terjadi. Pertama kali, aku tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Aku tidak tahu mengapa aku tidak menghentikannya. Aku tidak tahu mengapa aku membiarkannya. Aku hanya tahu bahwa itu terjadi. Setelah itu, kami berdua diam. Tidak ada kata yang terucap. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penyesalan. Ia memelukku erat. Aku merasakan tubuhnya hangat di sampingku. Napasnya teratur. Aku tidak tidur sepanjang malam. Aku hanya berbaring di sana menatap langit-langit yang gelap, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Otakku terasa kosong, tapi hatiku bergemuruh. Ketika fajar menyingsing, cahaya mulai masuk melalui celah gorden. Ia melepaskan pelukannya. Ia mencium keningku. Ciuman itu terasa berbeda dari ciuman ibu dan anak. Ada sesuatu yang lain di dalamnya. "Terima kasih, Ma," bisiknya. Suaranya pelan, tapi jelas. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk tanpa menatap matanya. Aku tidak bisa. Aku bangkit dari ranjangnya, berjalan keluar kamar dan kembali ke kamarku sendiri. Aku merasa hancur. Hancur karena apa yang terjadi. Dan entah mengapa, juga merasa lega. Lega karena rahasia itu akhirnya terungkap, meski dengan cara yang paling tidak terduga. Lega karena ketegangan itu akhirnya pecah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapinya. Aku hanya tahu bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam berikutnya,
Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku menunggu di kamarku. Aku berharap ia tidak datang. Aku berharap ia tidak meminta. Aku berharap semua yang terjadi semalam hanya mimpi buruk. Aku berbaring di ranjangku, memejamkan mata, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu tidak nyata. Tapi jantungku terus berdebar mengingatkanku pada kenyataan pahit itu. Lalu, ketukan pelan di pintu kamarku. Jantungku mencelos. Aku menahan nafas. Pintu terbuka perlahan. Ia berdiri di ambang pintu dalam kegelapan. "Mah, temani." Suaranya tenang, datar. Seperti tidak ada yang terjadi malam sebelumnya. Seperti ini adalah kebiasaan biasa kami. Aku menatapnya. Matanya memohon sama seperti dulu. Ada sesuatu di sana, semacam kepastian yang membuatku tidak bisa menolaknya. Aku tidak tahu bagaimana menolaknya. Aku tidak punya kekuatan. Aku bangkit dari ranjangnya dan mengikutinya ke kamarnya. Kami berbaring di ranjang. Aku membelakanginya, mencoba menjaga jarak. Aku mencoba membuat diriku sekecil mungkin. Tapi ia mendekat. Aku merasakan tubuhnya menempel di punggungku. Lalu tangannya melingkar di pinggangku. Sentuhan itu tidak lagi mengejutkan. Aku tahu apa yang akan terjadi. Dan aku tidak menghentikannya. Itu terjadi lagi. Dan lagi. Malam demi malam. Itu menjadi normal yang baru. Sebuah rahasia yang kami bagi tanpa kata-kata. Tidak ada yang pernah membicarakannya. Kami hanya melakukannya. Seperti ritual. Aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Takut ketahuan, takut ada yang melihat, takut Budi pulang mendadak. Budi masih sering dinas luar kota. Ketika ia pulang, aku akan memastikan kami berdua tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Kami bersikap seperti ibu dan anak biasa. Aku akan memasak makanan kesukaannya, mencuci pakaiannya, bertanya tentang harinya, tentang kuliahnya, tentang teman-temannya. Tapi begitu malam tiba, kami berubah. Aku merasa seperti hidup dalam dua dunia yang berbeda. Dunia siang yang normal, yang aman, dan dunia malam yang rahasia, yang gelap, yang penuh ketegangan. Dan aku merasa bersalah. Sangat bersalah. Rasa bersalah itu menggerogoti diriku setiap hari. Tapi juga ada perasaan lain, perasaan yang tidak bisa kuakui, bahkan pada diriku sendiri. Perasaan yang membuatku terus kembali ke kamarnya setiap malam. Perasaan yang membuatku tidak bisa menolak sentuhannya. Aku benci perasaan ini. Aku benci diriku sendiri karena merasakannya. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Aku mencoba mencari alasan untuk menghentikannya. Aku mencoba berpikir keras, mencari kata-kata yang tepat untuk menolaknya. Tapi setiap kali aku mencoba, aku merasa lemah. Aku merasa tidak mampu. Aku merasa ia akan hancur jika aku menolaknya. Aku membayangkan wajah sedihnya, mata memelasnya. Aku tidak sanggup melihatnya seperti itu. Atau mungkin aku yang akan hancur jika kebiasaan ini berhenti. Aku tidak tahu lagi. Aku hanya tahu bahwa ini terus berlanjut. Rahasia ini semakin dalam, semakin mengikat kami, seperti tali yang melilit erat. Aku tidak tahu sampai kapan ini akan bertahan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika ini ketahuan. Aku hanya tahu bahwa setiap malam aku akan kembali ke kamarnya. Setiap malam aku akan membiarkan itu terjadi. Aku hanya bisa menjalani hari demi hari, malam demi malam, dengan rahasia yang semakin membebani jiwaku. Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh benang tak terlihat, benang yang ditarik oleh Arya dan oleh diriku sendiri. Kehidupan ganda ini mulai memakan diriku. Aku sering merasa lelah, bukan hanya fisik tapi juga mental. Setiap pagi aku bangun dengan rasa berat di dadaku. Aku sering merasa tegang, seperti ada tali yang terus diikat erat di sekelilingku. Setiap ada bel pintu berbunyi di malam hari, jantungku langsung berdebar kencang, seolah ada yang datang untuk membongkar rahasia kami. Setiap ada panggilan telepon mendadak, aku langsung berpikir yang terburuk. Bagaimana jika ada yang au? Bagaimana jika Budi pulang mendadak tanpa memberi kabar? Suatu hari, Santi, teman dekatku, datang berkunjung. Ia datang untuk mengobrol santai sambil minum teh.
Saat itu, Arya baru saja pulang dari kampus. Ia masuk dapur, melihatku sedang mengambil piring. Ia langsung memelukku dari belakang. Pelukan itu terlalu lama, terlalu erat untuk ukuran ibu dan anak dewasa yang baru bertemu setelah beberapa jam. Aku merasakan tatapan Santi. Aku langsung melepaskan pelukan Arya, sedikit mendorongnya. "Arya, sudah besar kok masih manja," kataku, mencoba terdengar santai, mencoba tertawa kecil. Santi tersenyum tipis. "Arya memang anak yang manis ya, Rina." Tapi aku melihat keraguan di matanya. Ada sesuatu yang ia tangkap. Aku tahu ia melihat sesuatu yang aneh. Pipiku terasa panas. Arya mulai berkencan dengan seorang gadis bernama Maya. Maya adalah teman kuliahnya, gadis yang manis dan ceria. Aku merasa lega, ada secercah harapan. Mungkin ini adalah akhir dari kebiasaan ini. Mungkin ia akan menemukan kenyamanan dan keintiman di tempat lain dengan pasangannya sendiri. Mungkin ia akan melupakanku. Tapi tidak. Bahkan setelah ia berkencan dengan Maya, bahkan setelah mereka sering menghabiskan waktu bersama, ia masih memintaku menemaninya tidur. Ia akan pulang dari kencan, kadang larut malam, dan beberapa jam kemudian ia akan berdiri di ambang pintu kamarku. "Ma, temani." Aku merasa bingung, aku merasa sakit hati. Apakah ia hanya menggunakan Maya sebagai pengalih perhatian? Apakah aku hanya pelarian baginya? Sesuatu yang ia butuhkan di balik layar? Maya mulai sering menginap di rumah kami, terutama di akhir pekan. Aku merasa panik. Bagaimana jika ia tahu? Bagaimana jika ia mendengar? Bagaimana jika ia curiga? Aku akan memastikan Arya tidur di kamarnya sendiri saat Maya menginap. Aku akan memberinya peringatan keras. "Arya, Maya di sini. Kamu harus tidur sendiri. Jangan sampai dia tahu." Ia akan mengangguk, tapi ada kekecewaan di matanya. Aku akan berbaring di kamarku sendiri, merasakan kegelisahan yang luar biasa, tidak bisa tidur. Aku akan mendengar suara tawa mereka dari kamar Arya, dan aku akan merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Tapi, begitu Maya pulang, Arya akan kembali ke kebiasaan lama. Ia akan datang ke kamarku, atau memintaku datang ke kamarnya, seolah tidak ada yang terjadi. Aku merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Tekanan semakin meningkat. Aku mulai merasa paranoid. Setiap tatapan dari orang lain, setiap bisikan yang kudengar, terasa seperti tuduhan yang ditujukan kepadaku. Aku bahkan mulai bermimpi buruk. Mimpi di mana rahasia kami terbongkar. Mimpi di mana Budi menemukan kami. Mimpi di mana semua orang menatapku dengan jijik, menghakimiku. Aku tahu ini tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Tapi aku tidak tahu bagaimana menghentikannya. Aku mencintai Arya sebagai anakku. Aku tidak ingin menyakitinya. Aku tidak ingin melihatnya sedih. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan rasa bersalah yang terus-menerus ini. Aku merasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja, menghancurkan semua yang ada. Setiap hari adalah perjuangan. Rahasia itu terus hidup. Sudah 2 tahun sejak malam pertama itu. 2 tahun yang terasa seperti selamanya, membebani setiap langkahku. Arya sekarang bekerja. Ia sukses di pekerjaannya yang baru. Ia membeli mobil sendiri, mobil sport hitam yang selalu ia impikan. Ia punya kehidupan sosial yang aktif, teman-teman baru, hobi baru. Ia tampak seperti pria muda yang bahagia dan mandiri. Tapi, malam hari, ia masih milikku. Atau aku miliknya. Aku tidak tahu lagi. Kami tidak pernah membicarakannya. Tidak ada kata cinta yang terucap dalam konteks ini. Hanya sentuhan, bisikan, dan keheningan yang penuh makna. Keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata apapun. Aku tahu ini tidak akan pernah berakhir dengan baik. Aku tahu ini adalah bom waktu yang terus berdetak, semakin cepat setiap harinya. Tapi aku tidak bisa menarik diri. Setiap kali aku mencoba, aku merasa sakit. Aku melihat kesedihan di matanya, kekecewaan yang mendalam, dan aku tidak sanggup. Aku tidak sanggup melihatnya hancur. Aku merasa terikat padanya dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Ini bukan hanya kebiasaan. Ini adalah keterikatan yang dalam, gelap, dan mematikan. Keterikatan yang menguras jiwaku, tapi juga memberiku semacam kenyamanan yang aneh. Suatu sore, Budi mengatakan ia akan pensiun dini. Ia sudah lama merencanakan ini,
Tapi aku tidak pernah berpikir itu akan terjadi secepat ini. Ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Ia ingin menikmati masa tua bersamaku, melakukan hobi, dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Jantungku mencelos. Dunia terasa berputar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kami bisa menyembunyikan ini jika Budi selalu ada di rumah? Bagaimana kami bisa melanjutkan rahasia ini? Aku mulai panik. Aku mencoba mencari cara. Aku mencoba berpikir keras, mencari celah, mencari solusi. Tapi tidak ada solusi. Tidak ada jalan keluar. Aku menatap Arya suatu malam setelah kami selesai. Ia tidur pulas di sampingku. Wajahnya tenang, damai, seperti anak kecil yang tidak punya beban. Aku menyentuh rambutnya yang tebal. Ia adalah anakku, darah dagingku. Dan ia juga adalah rahasia terbesarku. Rahasia yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari diriku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu bagaimana kami akan menghadapi masa depan yang tak terduga ini. Aku tidak tahu bagaimana kami akan melewati hari-hari ketika Budi ada di rumah. Tapi satu hal yang ku tahu, rahasia ini akan terus hidup di antara kami. Mungkin selamanya. Atau sampai ia meledak, menghancurkan segalanya, menghancurkan hidup kami bertiga. Aku hanya bisa menunggu dan terus hidup dalam bayang-bayang kegelapan yang kami ciptakan sendiri. Ini adalah hidupku sekarang, hidup yang tak terucap, tersembunyi, dan penuh dengan ketakutan. Aku adalah seorang ibu, seorang istri, dan seorang penjaga rahasia yang mengerikan. Dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan.